Kenapa? Apa yang membedakan secara substansi yang lama dengan yang baru? Kalau yang lama itu kan dia terdiri dari 3 buku ya. Buku 1 ketentuan umum, buku 2 kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Dalam KUHP baru ini hanya ada 2 buku, yaitu buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Kalau ditanya perbedaan paling mendasar itu justru ada pada buku 1 KUHP ya, mengenai ketentuan umum. Karena apa? Karena kita sudah merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai lex talionis atau sarana balas dendam, tetapi dia sudah berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat keadilan korektif itu punyanya pelaku, artinya dia dikenakan sanksi atas kejahatan yang dia lakukan. Sementara keadilan restoratif itu miliknya korban. Dia harus dipulihkan. Kalau keadilan korektif itu miliknya pelaku dan keadilan restoratif itu miliknya korban, maka keadilan rehabilitatif baik milik pelaku maupun korban. Nah, ini berbeda sekali dengan KUHP lama. Dan perbedaan prinsip yang kedua dalam KUHP baru ini, dia tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan dan keadilan, berbeda dengan KUHP yang lama. Bahkan di dalam pasal 53 itu dikatakan apabila antara kepastian hukum dan keadilan bertentangan, maka hakim harus mengutamakan keadilan. Kemudian yang ketiga juga perbedaan prinsip di dalam KUHP baru ini, ada yang disebut dengan istilah standard of sentencing atau pedoman pemidanaan. Jadi, di satu sisi hakim diberi kebebasan untuk memutuskan perkara, tetapi di sisi lain dia dipagari oleh 11 standar, 11 parameter, 11 ukuran. Jadi, pertama, apakah dia akan menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terdakwa bersalah atau tidak, ancaman pidana apa yang akan dia jatuhkan? Dan yang terakhir, kalau dia akan menjatuhkan ancaman pidana, berapa lama atau berapa besar? Jadi ada dalam pasal 54 itu yang kita kenal dengan istilah standard of sentencing atau pedoman pemidanaan. Perbedaan yang berikut, Pak Hotma, di sini ada pemaafan hakim, ya, atau rechtelijke pardon yang memang itu kita adopsi dari pasal 9 Wetboek van Strafrecht yang berlaku tahun 1980-an di negeri Belanda. Yang berikut juga yang merupakan perbedaan prinsip, meskipun pidana penjara itu masih pidana pokok, tapi dia tidak lagi merupakan pidana yang utama. Jadi dia pidana pokok, tapi dia bukan yang utama. Artinya apa? Artinya memang pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR dengan KUHP baru itu mencegah untuk penjatuhan pidana penjara dalam waktu singkat. Jadi pidana penjara itu tidak lagi dijatuhkan untuk waktu singkat. Pidana penjara itu hanya diperuntukkan untuk masa yang lama. Artinya apa? Ada modifikasi alternatif pidana. Di situ dikatakan kalau ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tapi menjatuhkan pidana pengawasan. Kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 3 tahun, maka hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tapi juga pidana kerja sosial. Jadi memang KUHP baru itu meletakkan pidana penjara itu sebagai last resort atau upaya terakhir apabila ada beberapa keadaan, misalnya terjadi pengulangan perbuatan pidana, atau misalnya terjadi konkursus, atau juga misalnya kejahatan dalam jabatan. Jadi pidana penjara itu sekali lagi memang sengaja dibuat tidak untuk waktu singkat.